Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Jadi di video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai proyek tugas besar saya gitu ya. Ini adalah sebuah aplikasi kalkulator web bernama Hitungin gitu ya. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python Flash sebagai backend, JavaScript Vanilla untuk interaksi frontend, dan di-deploy menggunakan Railway agar kita bisa akses ya secara online tentunya. Nah, di video ini saya akan membahas tiga hal, yaitu terkait penjelasan file project saya. Yang kedua terkait cara mengupload ke GitHub itu bagaimana. Lalu yang ketiga, cara deploy ke Railway gitu ya. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke yang pertama mengenai kode ya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan file, kita berkenalan dulu dengan struktur folder yang ada di file saya ya, yang ada di project saya. Pertama ada folder modus. Ini berisi semua logika perhitungan ya. Di sini bisa dilihat ada arithmetic untuk aritmatika, ada logic untuk logika gitu ya, true or false, ada transform untuk transformasi. Lalu ada folder static yang berisi subfolder CSS dan JavaScript, ini untuk styling dan interaksi pengguna ya gitu. Nah, lalu ada folder template, ini berisi satu tampilan indeks HTML, tampilan utama ya. Nah, lanjut ada gitignore. Ini berisi daftar file yang tidak ikut diupload ke GitHub gitu. Lalu lanjut ke APY. Ini inti dari aplikasi Plus kita. Nah, di sini berisi rute untuk fungsi apa saja yang digunakan gitu ya. Di sini nanti kita jelaskan. Lalu lanjut ada proc file. Ini adalah konfigurasi perintah untuk Railway. Ada readme itu untuk fitur ya. Fitur mulai dari awal hingga akhir, cara menjalankan aplikasi, struktur directory. Nah, bisa dilihat di sini ya. Lalu ada requirements, ini daftar library yang dibutuhkan apa saja. Terakhir ada WSGI. WSGI ini untuk entry point khusus untuk deployment. Kita lanjut ke file yang pertama, yaitu arithmetic ya. Kita mulai. Di sini ada satu fungsi yang bernama calc arithmetic ya. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu op. Op ini untuk jenis operasi yang dipilih apa. Lalu A untuk angka pertama, B untuk angka kedua. Dengan catatan, khusus operasi akar tidak perlu angka kedua. Di dalam fungsi ini ada 8 operasi yang didukung ya. Mari kita lihat operasi apa saja kira-kira. Yang pertama ada add. Add ini untuk pertambahan gitu ya. Add artinya tambah gitu. Yang kedua ada sub. Sub ini untuk subtract atau kurang. Lalu ada mul untuk multiply, perkalian, sini bisa dilihat ya. Lalu untuk div artinya divide, untuk pembagian gitu. Dengan catatan ketika kita memasukkan nilai 0, if base sama dengan 0, maka akan muncul pesan error, yaitu pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Lanjut ada pow atau power, yaitu pangkat gitu ya. Lalu lanjut sqrt, yaitu singkatan dari square root, yaitu akar kuadrat. Sama ini ada pesan error ketika kita menginputkan bilangan kurang dari 0 gitu ya, untuk bilangan negatif gitu. Lalu ada modulo ini ketika nilai 0 maka tidak diperbolehkan, sama ada pesan error. Lalu terakhir ada floor div atau floor division, yaitu untuk pembagian bulat ke bawah. Nah, itu untuk arithmetic PY gitu. Lanjut ke yang kedua, yaitu logic PY. Nah, di sini untuk operasi logika boolean gitu ya. Fungsi utamanya adalah calc logic. Nah, ini fungsi utamanya calc logic, menerima parameter sama seperti tadi, op, a, dan b gitu ya. Nah, tapi di sini ada fungsi pembantu, yaitu tuple yang mengkonversi input integer. Jadi ini hanya menerima input 1 dan 0. Nah, ketika ada fungsi ini maka keluarannya akan menjadi nilai boolean true or false. Nah, operasi yang tersedia di sini ada 6, yaitu and, or, not, XOR, none, dan nor gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini.
Nah, untuk tampilannya, untuk logika seperti ini ya, ketika kita memasukkan nilai 1 and 0 dihitung, nah maka di sini 1 akan menjadi true, 0 akan menjadi false. Nah, ini langkah-langkahnya gitu ya, bisa dilihat. Untuk tadi aritmetika, misalkan 5 ditambah 7, maka hasilnya akan menjadi 12 beserta langkah-langkahnya. Begitupun yang lain gitu ya. Pangkat 5 pangkat 7 berapa sih? Nah, ini langkah-langkahnya. Bisa dilihat ya. Oke. File ketiga. Kita lanjut ke file ketiga, yaitu transform PY. Bisa dibilang ini modul paling lengkap di project kita. Di sini ada 5 kategori konversi. Nah, yang pertama ada calc base ya. Calc base ini konversi bilangan berbasis 2, berbasis 8 gitu ya. 8 itu oktal, biner 2, 10 itu desimal, heksadesimal basis 16 gitu ya. Dengan detail langkah-langkah. Lalu yang kedua ada calctemp. Nah, ini calctemp ini untuk temperatur mendukung 4 satuan, yaitu yang pertama ada Celsius, yang kedua ada Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur. Nah, lalu yang ketiga ada calc currency. Nah, ini untuk mata uang ya. Mata uang di sini ada 8 mata uang asing. Ini dikonversikan dari mata uang Indonesia atau IDR, Indonesian Rupiah. Di antaranya ke USD, dolar gitu ya, ke Euro, Singapura dolar, Japan Yen, Great Britain pound sterling gitu ya, pound sterling. Lalu ada Australian dollar, ke ringgit juga ke yuan, CNY. Nanti ada ya. Yang keempat ada calc factorial di sini. Kelima Fibonacci lewat calc Fibonacci. Yang keenam ada calc transform. Nah, calc transform ini adalah semua kategori diakses lewat satu fungsi router bernama calc transform. Nah, ini dengan parameter mode yang menentukan kategori mana yang digunakan gitu. Nah, ini diatur lewat calc transform. Oke, kita lanjut ke contohnya. Transformasi jika dijalankan, misal ya, 255 dari desimal kita ubah ke heksadesimal. Oke, kita konversi maka akan menjadi FF dengan langkah. Nah, seperti ini. Dibagi 16, dibagi 16 gitu ya. Sisa berapa? Nah, oke. Lalu ke suhu. Contoh, Celsius ke Fahrenheit ya. 100 Celsius kita konversikan. Nah, seperti ini ya. Dengan langkah-langkah. Dengan nilai yang sudah ditentukan. Oke, mata uang faktorial ini 20 maksimalnya karena akan terlalu banyak jika lebih dari 20. Nah, lihat. 20 kali 19 kali 18. Nah, kan 1 kali 2 kali 3 sampai ke 20. Lalu untuk Fibonacci input angka 8 misalkan. Nah, hasilnya akan 21 dengan langkah-langkah seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke AP ya. P dulu. Nah, karena ini file yang saya kira terpenting, yaitu sebagai inti dari aplikasi Flash. Bagian atas ada import library. Import library diantaranya adalah Flash, render template gitu ya, request dan JSONify. Lalu kita import ketiga modul yang sudah kita lihat, ya diantaranya calc arithmetic, calc logic, dan calc transform. Itu ya. Untuk rutenya ada 4, gitu ya. Nah, rutenya ada 4 ya, bisa dilihat. Oke. Nah, dan setiap rute itu dibungkus try except. Nah, ini. Agar jika ada error, aplikasi itu tidak crash dan tetap mengembalikan pesan error itu ke front end.
menampilkan ya jika error. Oke, kita lanjut ke style CSS. Nah, di folder static. Oke, untuk tampilan saya di sini menggunakan tampilan hitam emas temanya. Hitam emas. Nah, ini emas itu hitam. Oke, seperti itu. Di sini eh, ada beberapa fitur, diantaranya glow effect yang emas gitu ya. Scroll bar itu agar tetap konsisten bisa dilihat ini emas. Nah ini diatur menggunakan CSS. Lalu history panel yang di kanan tadi. Oke, lanjut ke JavaScript. Dari sisi front end ini ada JavaScript. Nah ini file terpanjang ya, karena ini mengandung semua interaksi pengguna yang menangani semua interaksi pengguna. Nah, yang paling menarik menurut saya ini ada di bagian atas, yaitu bagian let history. Artinya, history ini disimpan di local storage gitu, bukan di server flash. Jadi ketika browser itu ditutup atau halaman di refresh, maka history akan tetap ada. Oke, oke kita tes ya. Halaman di refresh. Nah, history ini akan tetap ada. Oke, karena disimpannya di tadi ya, di local storage. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lainnya gitu ya, terkait interaksi dengan pengguna. Oke. Nah, teman-teman seperti itu bagian file. Kita lanjut ke tutorial commit ke GitHub gitu ya. Yang pertama eh yang pertama pastikan dulu kita menginstal Git ya. Bisa diinstal di sini, bisa diketik Git, nanti ada muncul install for Windows ya. Nah, lalu untuk mengeceknya bisa dengan mengetik Git version ya. Nanti akan keluar. Nah, seperti itu. Berarti sudah terinstall ya jika muncul seperti itu. Yang pertama, lalu yang kedua, git git init ya. Git init sebelum meng-add sebuah folder gitu ya, sebelum add semua file, kita pastikan dulu ada git ignore di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu setelah itu, karena saya sudah ya, setelah itu git add ya. Tulis saja setelah git add ini tanda seru, nama nama komitnya akan dinamai apa, seperti itu. Nanti akan apa? Oh, git commit nih, git commit. Nah, nama komitnya akan apa? Nanti akan otomatis commit ke GitHub. Nah, seperti itu. Ini di tanda kutip ini bisa diisi dengan nama komit kita ya. Seperti itu. Lalu untuk membuat repository bisa di sini ya, misalkan saya ini ya. Nah, untuk membuat repository, sini ada create new repository, new gitu ya. Nah, ini bisa dipublik, repository name bebas ya. Readme-nya on gitu ya. Kalau kita akan membuat readme nanti ya. Nah, seperti itu. Lalu di terminal VS Code setelah itu ketik git branch.m_main. Nah, lalu setelah di enter kita remote dulu ke repository tadi kita, remote add origin. Nah, setelah origin gitu ya, kita copy link. Misal saya ini sudah membuat repository ya. Nah, misalnya ini repository saya.
Nah, kita di sini ada code. Nah, kita copy link ini misal, lalu kita paste di sini. Nah, nanti otomatis lalu enter, nanti otomatis akan ke remote gitu ya, terhubung dengan repository kita. Terakhir, jika sudah terhubung, git push origin main, maka akan terpush gitu, artinya akan tercommit ke repository kita. Oke? Okay? Nah, yang terakhir teman-teman, bagaimana sih cara mendeploy ke Railway? Yang pertama, ini saya sudah membuka web ya, Railway, atau saya ulang ya, saya ulang. Misal, Railway. Nah, Railway. Ini teman-teman. Nah, di sini kalian jika akunnya belum terhubung, maka hubungkan. Ada tulisan login with GitHub nantinya. Ini saya juga login menggunakan akun GitHub ya. Deploy. Nah, GitHub repository. Nah, maka akan muncul repository GitHub kita. Nah, lalu tinggal file mana yang akan kita upload, project mana yang akan kita upload gitu ya. Nah, misal kan ini saya sudah membuat project gitu ya, dua. Misal ini, saya ingin mendeploy suatu web misalkan ya, yang ini misalkan. Oke, kita deploy. Nah, lalu kita scroll ke bawah, generate domain. Oke, ini akan ke generate. Kita pencet deploy. Nah, maka domain akan muncul sendiri. Lalu kita edit. Nah, ini sesuai kemauan kita. Misalkan sudahlah Rakan production. Nah, update. Oke. Nah, ini sedang mendeploy teman-teman. Nah, ini sudah online. Ya, seperti itu. Cara mendeploy ke Railway. Oke, build selesai. Tinggal kita buka URL misalkan, URL-nya not found karena ini project kosong ya, saya hanya mencontohkan karena saya sudah deploy ya sebelumnya. Ya, seperti itu teman-teman. Itulah tutorial lengkap terkait project saya, yaitu hitungin dari awal sampai akhir. Kita sudah membahas terkait struktur folder, terkait tadi ya 3 modul perhitungan, file API, tampilan CSS, cara upload ke GitHub, dan terakhir cara deploy ke Railway. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.